Di mana dia sekarang? Nunggu di luar, Pak. Rijal nggak punya saudara. Mana dia? Tadi duduk di situ, Pak. Buka pintunya cepat! Johan. San, ada apa sih dengan kamu? Kok kamu bisa milih Andi? Dia kan bisa mati sewaktu-waktu. Saya cinta, saya bisa nerima Andi apa adanya. Andi membutuhkan saya. Kamu tuh cuma kasihan sama Andi, dan kasihan tuh beda dengan cinta. Apapun alasannya, saya lebih bahagia kawin sama Andi. Andi mau berkorban apa saja untuk saya. Nggak bisa. San, kamu tuh kan lagi ngandung anaknya Harry. Tidak seorang pun tahu ini anak siapa. Hanya saya yang tahu. Saya ibunya. Dulu semua orang percaya ketika Harry bilang ini anak kamu. Saya jadi makin nggak ngerti. Fer, hidup tidak bisa dimengerti. Yang bisa kamu terima, yang bisa kamu ngertiin. Bagi wanita lain, saya hanya bisa nerima. Dimengerti atau tidak, itu soal lain. Fer, hidup itu tidak harus dimengerti, tapi harus diterima. Saya harus menerima Andi dalam hidup saya, karena saya tahu saya lebih aman dan bahagia di sampingnya. Andi mencintai saya, dan saya mencintainya. Harry? Terus gimana dengan Harry? Semua orang punya jalan hidup sendiri-sendiri. Siapa yang mengira kalau sekarang Mira tunangan sama kamu, Fer? Sedangkan sebulan yang lalu, Mira masih tunangannya Harry. Biarkan Harry menentukan jalan hidupnya sendiri. Saya nggak mikirin Harry. Saya mikirin kamu. Sebelum anak itu lahir, mungkin Andi. Terima kasih. Kamu benar. Mungkin Andi sudah meninggal. Tapi saya justru bahagia karena saya merupakan wanita terakhir bagi dirinya. Beberapa minggu atau bulan di rumah tangga yang penuh kasih sayang lebih berharga daripada menghabiskan umur dengan orang yang penuh kebohongan. Her, gue udah usaha, tapi... Thanks, Fer. Gue hargai usaha lo. Sekarang biar gue yang ngomong sama dia.
Ferry udah cerita sama saya. Saya mau tanya. Pernah nggak dalam hidup kamu benar-benar mencintai saya? Pernah? Lalu kenapa sekarang nggak lagi? Kenapa sekarang berubah? Kamu yang membuat saya berubah. Kamu cuma memanfaatkan saya. Kamu serakah. Kamu cuma memikirkan diri kamu sendiri. Egois. Nggak pernah mempedulikan perasaan orang lain. Kamu benar. Mungkin saya nggak sebaik Andi. Kamu ingat omongan Andi waktu dia ngajak tukar-tukeran? Dia akan menukar kamu dengan semua harta yang dimilikinya. Saya tahu kamu akan milih mana. Kamu akan menyerahkan saya demi uang, kan? Enggak, San. Saya menyerahkan kamu bukan karena saya akan menerima uangnya. Saya ingin menyerahkan kamu karena saya kasihan. Saya ingin memberikan kesempatan terakhir dalam hidup Andi. Makasih. Tapi maaf, saya nggak percaya. Sejujurnya pada saat itulah saya memikirkan orang lain. Bukan hanya memikirkan saya sendiri. Terima kasih atas kebohonganmu, Her. Selamat malam. Kita baru sadar kehilangan sesuatu yang berharga kalau dia udah jadi milik orang lain. Saya sudah ceritakan semua, Pak. Tapi saya nggak akan aman sebelum Johan ditangkap. Kamu akan aman di sini. Penjagaan akan diperketat sampai Johan diadili. Kami jamin. Terima kasih, Pak. Siapkan surat penahanan. Saya mau menghadap Kapten Yudo. Siap, Pak. Laksanakan. Besok semua barang akan saya benahi, Ayah. Lusannya kita pulang. Saya rasa lebih tenang kita hidup di daerah. Menurut Ibu Dewi, tuntutan terhadap kamu sudah dicabut. Beliau masih memberikan kesempatan kepada kamu untuk bekerja lagi. Percuma. Saya udah nggak punya apa-apa lagi di Jakarta. Iya, semuanya ada di kamu, Heri. Selamat malam, Letnan. Maaf mengganggu. Pak Heri ada? Ada apa, Pak? Kami butuh keterangan tentang pembunuhan Nona Ratna, putri Mbak Edi almarhum. Tapi kan Heri nggak bersalah. Bukan dia pembunuhnya. Ya, kami tahu. Tapi Pak Heri dibersalahkan karena tidak segera lapor ke polisi, meskipun dia tahu pembunuhan itu. Di mana dia? Sedang tidur, Pak. Biar saya bangunkan. Silakan duduk, Pak. Terima kasih. Saya sudah siap, Pak. Tunggu! Mau dibawa kemana? Apa salah Heri? Jangan bawa! Jangan bawa! Lepaskan! Lepaskan! Jangan bawa! Sandi! Sandi! Coba panggil dokter! Iya, iya.
Gimana dok keadaannya dok? Nah, itu cuma shock aja. Mungkin karena kaget ya. Tapi keadaannya sudah mulai membaik. Bisa masuk, Dok? Bisa, tapi jangan banyak diajak bicara. Dia perlu istirahat. Makasih, Dok. Terima kasih dok. Mari. Semuanya beres Om, nggak ada apa-apa kok. Jangan bohongi Om Fer. Harry diangkut polisi, kamu bilang nggak ada apa-apa. Apa yang sebenarnya terjadi? Masa Om nggak percaya sama saya? Jangan pura-pura, Fer. Om bukan anak kecil. Kamu harus cerita yang sebenarnya. Tentang Harry, tentang polisi, semuanya. Om Rudi berhak tahu, Fer. Beliau kan ayahnya Harry. Terima kasih, Santi. Sayang kamu tidak jadi menantuku. Permisi dulu, Om. Saya mau lihat ruangan yang dipersiapkan untuk Om. Nona kami tahan. Ada apa nih, Pak? Ikut kami ke kantor polisi. Om yang salah. Om yang salah, Fer. Om terlalu memanjakan Harry. Om nggak tega setelah ibunya meninggal. Om selalu menutup mata kalau dia berbuat yang tidak pantas. Tapi semuanya bukan kesalahan Om. Om seharusnya memukul dia kalau dia mencuri dan menghukumnya kalau dia salah. Tapi Om nggak tega. Nggak tega, kasihan. Dengan adanya peristiwa ini, Harry akan sadar Om. Nggak ada jalan pintas tanpa risiko. Harry sebetulnya beruntung punya teman seperti kamu, Fer. Seharusnya dia bisa belajar. Om harus istirahat. Dokter menganjurkan Om untuk istirahat. Om berdoa agar yang namanya Johan bisa cepat diringkus. Hai. Hai. Diam di tempat! Apa-apaan ini? Boleh coba, Tuan Johan. Tapi saya sarankan jangan. Gimana? Sudah besok Harry? Ferry bilang belum bisa ditengok. Kamu seharusnya nengok dong. Ngapain? Dia kan calon suami kamu. Ide, kamu bercanda? Saya nggak bercanda. Bukan waktunya lagi. Saya bicara apa adanya. Saya suka main begini. Kalau lagi iseng ya main sendiri. Sekaligus pegang birak hitam dan putih.
Terus apa hubungannya dengan saya? Kamu ingat waktu pertama kali kita bertemu di rumah sakit? Pada saat melihat kamu, saya merasa tertantang dan bertaruh pada diri saya sendiri kalau saya bisa bikin kamu jatuh cinta sama saya. Meskipun kamu sedang mengandung anaknya Harry. Kamu lihat sendiri kan hasilnya. Saya menang, kamu meninggalkan Harry. Bohong. Kamu bohong. Memang saya bohong sama kamu. Karena dengan berbohong, hidup menjadi lebih menarik. Semua orang percaya saya punya penyakit jantung. Semua orang percaya hidup saya akan pendek. Dan setiap orang kasihan sama saya. Kamu jahat. Ternyata kamu lebih jahat dari Harry. Itu kan penilaian kamu, San. Saya tuh nggak pernah bilang kalau saya lebih baik daripada Harry. Itu kata kamu sendiri. Oke, kedok sudah saya buka. Permainan selesai. Andi! Kamu bebas pergi. Anggap saja pertunangan kita nggak pernah terjadi. Saya kasihan sama kamu. Kamu gila. Kamu jahat. Kamu sakit. Saya nyesal kenal sama kamu. Nyesel itu bukan dosa, San. Selamat tinggal. Ada apa, Non? Panggilin ambulan, Pak. Ya. Kulihat di matamu, hatimu yang mengadu. Tak selamanya gagal itu malu. Bertahanlah engkau selagi ada aku. Lagi jangan kau ragu hati. Di saat engkau lemah, aku akan bertahan. Langkahkan saja diri, selangkah lagi. Janganlah kau putus asa, oh kasih.